Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah sosial hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Zadiana Lailatul Afidah. Yang kedua, Bintang Lestiasari. Dan yang ketiga, Cynthia Elvita Putri. Pada bab ini, kami akan menjelaskan yang pertama tasyri' pada periode Mekah, tasyri' pada periode Madinah, sumber hukum Islam pada periode kenabian, tasyri' pada masa khalifah, sumber hukum Islam, dan bentuk tasyri' pada masa khalifah. Tasyri' pada periode Mekah. Periode Mekah merupakan periode revolusi di mana Rasulullah lebih fokus dalam mengubah akidah atau keimanan penduduk Mekah dari masa jahiliyah, yakni menyembah berhala menuju ketauhidan, yaitu mengimani Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad lebih fokus dalam mengajarkan dan menanamkan nilai ketauhidan seperti beriman kepada Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan perintah untuk memiliki akhlak yang mulia, yakni seperti menanamkan perdamaian dan keadilan, serta menjauhi perbuatan yang tercela sebagaimana tidak menipu, tidak membunuh, dan menjauhi perbuatan zina. Tasyri' pada periode Madinah. Pada periode Madinah, Rasulullah membahas hukum mengenai sosial politik. Periode ini berlangsung selama 10 tahun, dimulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah hingga beliau wafat. Pada waktu ini, Allah mulai menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum-hukum syar'i yang ditujukan kepada semua umat manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan membahas tentang persoalan ibadah dan muamalah seperti penjelasan tentang masalah sholat, zakat, puasa, haji, aturan jual beli, masalah kekeluargaan, sampai masalah kriminal. Sumber hukum Islam pada periode kenabian. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ialah sumber hukum Islam pertama dan terpenting dalam menetapkan syariat Islam yang meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Allah menurunkan ayat Al-Quran tidak sekaligus, namun secara bertahap sesuai masalah yang dihadapi pada waktu itu. Kedua, As-Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas, pemerinci, pembatas, dan menafsirkan Al-Quran. As-Sunnah atau hadis adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Selanjutnya adalah tasyrik pada masa khalifah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kedudukan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian digantikan oleh para sahabat. Periode inilah disebut dengan periode sahabat. Periode sahabat terbagi menjadi dua, yakni periode sahabat besar dan periode sahabat kecil. Periode sahabat besar adalah para sahabat Nabi Muhammad yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yakni dimulai dari pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah pertama hingga pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir. Para khalifah tersebut disebut sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah mengikuti teladan Nabi, dipilih melalui musyawarah, dan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sedangkan masa sahabat kecil dimulai dari pemerintahan Muawiyah hingga awal abad kedua tahun Hijriah. Pada periode ini, sistem pemerintahan adalah monarki atau berbentuk kerajaan, dan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya bentuk tasyrik pada masa khalifah. Yang pertama adalah pengkodifikasian Al-Quran. Pengumpulan ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf dan diberikan tanda baca. Kemudian terpecahnya beberapa golongan karena perbedaan pendapat, yaitu terbagi menjadi 3 golongan adalah golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian adanya kegiatan ijtihad, yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian tertatanya sistem pemerintahan, yang awalnya bersifat sentralistik, lalu dibagi sesuai fungsinya, menjadi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian berlakunya sistem pembayaran pajak tanah dan penerimaan gaji. Selanjutnya yaitu tentang ijtihad. Ijtihad
dilakukan apabila ada suatu masalah tidak jelas ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama akan melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan. Sumber hukum yang dilakukan dalam berijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Apabila hasilnya telah disepakati, maka para ulama akan menetapkannya menjadi suatu hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hukum tersebut akan terus digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki keterkaitan dengan hukum tersebut. Metode atau sarana dalam menghasilkan hukum sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dilakukan dengan ijma dan qiyas. Adapun contoh permasalahan baru yang memunculkan hukum baru yaitu antara lain 1. Hukum bagi peminum khamar. Ada pada zaman masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang kedua adalah masalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, terdapat 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati ulama. Di antaranya adalah 1. Al-Quran. Kandungan ayat-ayat Al-Quran tidak hanya tentang akidah, akhlak, dan tauhid, tetapi juga mengandung hukum-hukum yang sampai sekarang masih digunakan. Yang kedua ada hadis atau as-sunnah. Hadis dipilih agar mendapatkan kejelasan dalam periwayatan hadis, kesalahan penyampaian riwayat, keaslian matan hadis, dan untuk mengetahui asal usul periwayatan hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan yang belum pernah dijumpai saat bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.